Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammadi, channel yang berisikan tentang informasi edukasi, kisah inspiratif, dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tausiah agama mengenai orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi banyak orang yang bertanya, apakah ada orang yang beruntung di dunia ini? Jawabannya, kalau menilik dari firman Allah tadi, iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang tadi, yang artinya wal 'asr. As itu waktu asar. Jadi bisa kita artikan as demi waktu. Innal insana lafi khusr. Manusia ini, innal insana lafi khusr, seluruhnya itu dalam rugi, keadaan kerugian. Rugi kalau dalam istilah dagang, kalau modalnya 10.000 dia berdagang, tak balik modal, dia hanya dapat 5.000, sementara modalnya tadi 10.000. Itu kali dalam ilmu dagang. Dalam konteks ini orang yang benar-benar rugi. Kenapa? Perlu kita jelaskan. Ketika orang bertanya apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam konteks ini itulah kerugiannya, yang mereka menyia-nyiakan dirinya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang tak rugi siapa? Masih dalam surah Al-Asr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya iman? Dalam video sebelumnya sudah kita jelaskan, dalam video yang berjudul Jalan Menuju Surga, bahwasanya modal terpenting kita kalau ingin nanti masuk ke dalam surga Allah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat nanti dalam video yang berjudul Jalan Menuju Surga. Kemudian innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman, berarti orang beriman tidak rugi. Kemudian orang yang beramal soleh juga tidak rugi. Kenapa rupanya dengan amal soleh? Jadi orang yang beramal soleh adalah melaksanakan fungsinya tadi sebagai orang yang diciptakan atau makhluk yang diciptakan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal artinya pekerjaan, soleh artinya baik. Jadi membuktikan dia beriman kepada Allah adalah dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, menolong orang lain, berkata yang baik. Tentunya kalau beramal soleh, dia sangat menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan baik. Jadi orang yang beriman, orang yang beramal soleh adalah orang yang beruntung. Siapa lagi yang beruntung? Orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haqq, yang saling menasihati dalam kebenaran. Jadi tak cukup hanya beriman saja, tak cukup beramal soleh saja, tapi dia mau menasihati orang lain kalau orang tua lain salah. Apa contohnya yang salah? Orang suka berkata kasar, dia bilang itu tak baik. Seharusnya yang baik itu begini. Ketahuan temannya memiliki jabatan tertentu di kantor atau tempat kerjanya, dia katakan ke temannya, kau harus amanah ketika kau dipercaya menduduki jabatan tertentu. Jangan kau manfaatkan kekuasaan ini untuk korupsi, berbuat zalim dan lain sebagainya. Jadi orang yang beruntung orang yang dalam konteks ini selalu menasihati kebaikan kepada orang lain, bukan hanya dia. Yang keempat, yang terakhir siapa? Wa tawassaw bis sabr. Orang yang beruntung adalah orang yang mau menasehati saudaranya, temannya, tetangganya, keluarganya untuk bersabar. Sabar ini biasanya identik dengan amarah dan musibah.
Jadi kalau ada orang mau marah, yuk kita nasihati supaya dia sabar untuk menahan amarah. Atau ketika orang tertimpa musibah, yuk kita nasihati. Ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah, terima. Jadi kalau kita lihat runtutan dari surah Al-As ini, orang yang beruntung pertama iman, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kalau dia beriman, kemudian dia laksanakan amal soleh, kemudian dia menasehati yang benar, kemudian dia menasehati agar orang sabar. Kalau dia tidak beriman, dalam tanda petik tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya, sekalipun dia berbuat baik, sekalipun dia menasehati yang benar, sekalipun dia menasehati agar orang lain sabar, ini semua amalnya menjadi nol. Diawali dengan iman kepada Allah, didukung dengan amal soleh, kemudian menasihati orang lain untuk berbuat yang benar, dan yang terakhir mengajak orang lain untuk bersabar. Inilah orang yang beruntung sesuai dengan tuntunan Al-Quran dalam surah Al-As. Semoga kita menjadi orang yang beruntung, kita mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah lah Tuhan kita. Kemudian kita ajak diri kita untuk terus berbuat baik, dan kita mau menasihati orang lain. Kalau sudah mulai ada keinginan teman saudara kita untuk berbuat yang jahat, mari kita akan menasihati untuk berbuat benar. Dan kalau ada orang yang emosi, kalau ada orang yang tertimpa musibah, sama-sama kita nasihati untuk bersabar atas apa yang dialami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.